Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri memastikan pembebasan tugas 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat atau PNS dalam asesmen TWK tidak mengganggu kinerja KPK. Kendati demikian, pembebasan tugas itu dinilai tidak sejalan dengan makna alih status pegawai. Selain itu, proses hingga materi pernyataan dalam TWK juga menjadi sorotan karena sejumlah kejanggalan. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Sigit Rianto meminta SK pimpinan KPK dibatalkan. Sigit menilai substansi dalam SK itu telah masuk pada ranah pemberhentian pegawai yang tidak lolos TWK. Ini tentu bertolak belakang dengan pemaknaan alih status, melainkan sudah masuk pada ranah pemberhentian oleh pimpinan KPK, kata Sigit dalam keterangan tertulis yang diterima oleh Kompas.com pada Minggu 16 Mei 2021. Kak Tata ikut tes wawasan kebangsaan? Saya ikut. Hasilnya? Saya tidak memenuhi syarat di tes wawasan kebangsaan ini. Oh ya, sebelumnya saya beranggapan bahwa tes wawasan kebangsaan itu seperti tes CPNS pada umumnya. Kita kan dibilang tes wawasan kebangsaan. Oke, tes wawasan kebangsaan. Beberapa kawan tuh udah banyak yang nyari-nyari TWK itu apa sih? Soal-soalnya kayak apa, belajar dan lain-lain. Ada satu teman yang kemudian bahkan cuti khusus untuk belajar TWK. Ada tuh. Itu satu direktorat dengan saya. Ada lesnya juga kali ya? Mungkin dia ikut les online kayaknya. Begitu masuk, dapatlah buku soal. Buku soalnya tulisannya Dinas Psikologi yang TNI Angkatan Darat, tesnya namanya Indeks Moderasi Bernegara. Bukan TWK ini. Ini buat ngetes tekan apa enggak gitu ya. Tes itu awalnya kan tes tertulis. Saya memahami lah tes-tes itu biasa lah. Walaupun ada beberapa pertanyaan yang saya juga terkejut, loh kok pertanyaannya begini. Contohnya, apakah orang Jepang itu kejam? Karena itu kan nggak penting menurut saya begitu. Apakah orang Cina itu semuanya sama saja? Ini kan bahasa-bahasa yang provokatif ya. Tapi yang saya ingat yang paling mengganggu itu pertama adalah semua Cina itu sama. Nah, buat saya jawabannya sangat dilematis. Bagaimana merespon pertanyaannya? Semua Cina sama. Ini dilematis buat saya gitu. Itu termasuk yang skala apa yang setuju tidak setuju? Setuju tidak setuju. Saya bingung jawabnya karena kalau misalkan ditanya semua Cina sama, saya nggak tahu penerjemahan kata semua Cina itu sama itu apa gitu. Apakah yang dimaksud ini adalah karakternya, baik buruknya, atau wajahnya, atau kulitnya gitu. Di tes sesi berikutnya, tes esai, jawaban panjang. Di situ juga muncul pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang Anda ketahui dan apa pendapat Anda tentang kasus pelanggaran undang-undang kekarantinaan yang dilakukan oleh Rizik Syihab. Apa pendapat Anda tentang OPM, DITI, tentang HTI, tentang FPI, lalu apa pendapat Anda tentang LGBT? Yang bagi saya nggak ada korelasinya sama sekali dengan pemberantasan korupsi, dengan anti korupsi itu nggak ada korelasinya sama sekali. Keanehan berikutnya muncul ketika tes wawancara. Saya sendiri diwawancara oleh dua orang. Kebetulan saya dapat nomor 1 kalau tidak salah di ruang 1 gitu. Saya ingat, dan wawancaranya 2 orang gitu. Lalu wawancaranya jelas tidak memperkenalkan nama gitu, tidak gitu, langsung saja pada pertanyaan-pertanyaan. Saya pribadi masuk ke ruangan tes, masuk nggak ada alat rekam, tidak ada kamera, tidak ada, yang saya ketahui tidak ada kamera, nggak ada voice recorder. Kalau yang disembunyikan saya nggak tahu. Mungkin pertanyaan awal yang ditanyakan ke saya itu adalah, ibu ini kalau liburan ke luar negeri itu kemana aja gitu. Setelah saya jawab, saya nggak pernah liburan ke luar negeri, Pak, karena saya nggak punya duit, saya Pak liburan ke luar negeri gitu kan. Nggak mungkin ibu nggak liburan ke luar negeri gitu. Kan gaji KPK besar, ya Bapak, walaupun gaji KPK besar kan perempuan saya juga banyak kan, kita kan jujur aja gitu ya, saya nggak sanggup untuk liburan ke luar negeri. Aku terkonfirmasi betul ada yang disuruh syahadat ulang.
siapa Anda berhak meminta saya syahadat ulang? Terus ada lagi yang diminta baca doa makan. Mau masuk SD atau gimana? Anda ibunya yang lagi ngetes anak atau gimana? Ada yang disuruh milih Pancasila sama Al-Quran. Anda milih Pancasila atau Al-Quran? Teman saya udah jawab, sebagai orang Islam, pedoman hidup saya Al-Quran. Tapi kalau sebagai warga negara, ideologi saya Pancasila. Nggak boleh. Oh nggak bisa, harus milih. Loh ya nggak bisa. Iya, saya juga ke gereja. Cuman saya juga ada pertanyaan, misalnya soal waktu itu ditanya gimana kalau di satu daerah itu dominan Kristen, gitu. Terus ada penyebaran agama lain di situ. Kalau dia sebarkan baik-baik apa isunya? Tapi kalau dia memaksa mengintimidasi supaya masuk agamanya, itu persoalan hukum, harus ditegakkan secara hukum. Saya bilang gitu. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK harus memiliki SDM terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, pengalian status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis. Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK, dan tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes. Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi. Saya sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Undang-Undang KPK yang menyatakan bahwa proses pengalian status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN. Saya minta kepada para pihak yang terkait, khususnya pimpinan KPK, Menteri PAN-RB, dan juga Kepala BKN untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes dengan prinsip-prinsip sebagaimana yang saya sampaikan. Menurut tanggapan saya mengenai isu pelemahan KPK melalui tes wawasan kebangsaan tersebut, yaitu menurut saya pihak KPK seharusnya tidak boleh membuat kegaduhan di publik dengan adanya isu tersebut. Dengan adanya isu tersebut, maka masyarakat akan merasa risau karena KPK adalah lembaga yang sangat penting. Nah, jika kelembagaan yang bertugas untuk memberantas korupsi dilemahkan, lalu bagaimana nasib negara ini ke depannya? Saya berharap sebagai generasi muda, isu-isu seperti ini tidak lagi terjadi dan dapat diselesaikan dengan cara yang sebaik-baiknya. Perjuangan 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di kesempatan yang sama, perwakilan pegawai yang tak lolos TWK M. Praswat Nugraha mendeklarasikan Indonesia memanggil 57 atau IM 57 Plus Institute. Dari isu-isu ini, respon saya yaitu organisasi ini akan menjadi wadah bagi 57 pegawai untuk berkontribusi dalam pemberantasan korupsi melalui kerja-kerja pengawalan, kajian, strategi, dan pendidikan anti korupsi setelah tak lagi bekerja di KPK. Institut tersebut diharapkan menjadi wadah bagi para pegawai yang diberhentikan secara melawan hukum oleh KPK melalui proses TWK yang melanggar HAM dan maladministratif dalam penyelenggaraannya. Nasib 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau singkat KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan TWK sudah benderang. KPK akan memberhentikan dengan hormat di
56 pegawai tersebut. TWK tersebut merupakan bagian dari alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang KPK Nomor 30 Tahun 2002 dinyatakan bahwa pegawai KPK adalah ASN. Peralihannya dari pegawai ASN dilaksanakan sesuai dengan desain manajemen ASN, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan peraturan pelaksana lainnya dalam waktu 2 tahun sejak diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2019. Batas akhir pegawai KPK harus menjadi ASN adalah per 1 November 2021. Namun KPK memilih 30 September 2021 untuk memberhentikan pegawai yang tidak lolos tersebut. Sebelumnya, keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Mahkamah Agung MA menegaskan bahwa tes wawasan kebangsaan atau TWK tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Adapun MA menolak permohonan uji materi peraturan Komisi Perkom nomor 1 tahun 2021 yang dianjurkan oleh pegawai KPK. Perkom ini menjadi dasar pelaksanaan TWK sebagai bagian dari alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara ASN. Sementara itu, MK menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK terkait pasal peralihan status pegawai. Sebelumnya, KPK menyatakan 75 pegawai dinyatakan tidak lolos TWK. Sebanyak 51 pegawai bakal diberhentikan. Namun, 1 pegawai telah memasuki purna tugas hingga tidak ikut diberhentikan dengan hormat. Sehingga hanya 50 pegawai yang akan diberhentikan dengan hormat pada tanggal 30 September 2021. Sementara 24 pegawai masih diberikan kesempatan mengikuti pendidikan pelatihan soal bela negara serta wawasan kebangsaan. Dari 24 pegawai itu, sebanyak 18 pegawai mengikuti pelatihan bela negara untuk dinyatakan lulus jadi ASN. Sedangkan sisanya 6 pegawai yang tidak mengikuti diklat tersebut juga akan diberhentikan dengan hormat.